Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami Dharma yang berbahagia. Kita sudah sering pergi ke wihara. Ada hal yang mau saya sampaikan, sikap kita jika kita mau ke wihara secara gampang, yang mudah. Maka ketika kita mau ke wihara, ada 5 sikap yang harus kita lakukan dan kita ingat, yakni adalah kita singkat dengan 5S. Apa itu 5S? S pertama, kita kalau ke wihara, jumpa orang, kita harus pasang senyum. Dengan memasang senyum, kita akan memberikan kebahagiaan, keceriaan kepada orang lain. Kedua, kalau kita bersenyum sama orang lain, maka orang lain juga akan merasa senang, akan merasa ceria, dan memberikan balasan yang baik. Mungkin juga senyum pada kita. Itu adalah imbas daripada hukum karma, sebab akibat. Maka jangan lupa kalau ke wihara, kita harus pasang senyum. S yang kedua, kalau ke wihara, kita jumpa sama umat atau sahabat-sahabat, jangan lupa kita berikan salam. Adalah memberikan anjali. Anjali itu adalah merangkakkan kedua tangan kita, telapak tangan kita menjadi satu, yakni menandakan bahwa jiwa dan raga kita hadir di saat ini. Yang ketiga adalah jangan lupa kita berikan sapa. Sapa dalam agama kita adalah bisa kita sebutkan sapa yang rajin digunakan di negara kita adalah Namo Buddhaya. Bagaimana dengan sapa yang lain? Bisa kita sapa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu juga sapa yang baik, yang umum. Karena sapa itu juga menghadirkan kita, menyadari kita untuk hadir di saat ini. Kata selamat itu adalah bahasa yang memberikan motivasi atau ucapan yang baik. Kedua, siang, malam, pagi adalah kata sadarkan ke diri bahwa hari ini, saat ini adalah hari yang keadaan siang atau malam ataupun pagi. Nah, keempat adalah dengan melakukan 3 hal yang pertama, kita memberikan senyum, kita memberikan salam dan sapa, menandakan kita telah menimbulkan diri kita dengan rasa simpati. Dengan menimbulkan rasa simpati pada sahabat-sahabat kita atau orang-orang kita yang kita jumpai dalam wihara, maka yang kelima akan terjadi, kita menjadi bersahabat. Maka ketika kita datang ke wihara, kita telah menambah sahabat. Ada hal yang ironis, selalu kita jumpai dari bahasa orang, teman-teman, bahwa mereka ke wihara bukan menambah sahabat, tetapi malah menimbulkan pertentangan, ketidakharmonisan antar sahabat. Maka itu karena kita tidak melaksanakan 5 hal yang sederhana yang kita telah sampaikan tadi. Bersahabat dalam agama kita adalah menjalin karyana mita. Menjalin karyana mita adalah menjalin persahabatan yang baik. Ini adalah satu harta yang disampaikan kepada kita. Selain harta materi, harta batinia, dan sebagainya, maka harta dalam kehidupan ini adalah memperoleh sahabat. Tidak salah, pepatah nenek moyang kita mengatakan, 1000 teman masih kurang 1 musuh terlalu banyak. Kehidupan kita bisa sukses karena sahabat. Tidak tahu usah jauh-jauh, istri kita, suami kita, dulu ada sahabat kita. Orang yang sukses dalam kehidupannya
tentu dibantu oleh sahabat-sahabat yang baik. Baik sukses dalam pekerjaan, tentu dibantu oleh rekan-rekan mereka dalam kantornya. Sukses dalam entrepreneur adalah sahabat-sahabat mereka dalam usaha, ya, yang langganan mereka yang baik. Maka tidak salah, kalyana adalah salah satu harta dalam kehidupan kita. Hal lain yang kita akan jumpai dalam wihara adalah kita akan bertemu dengan orang-orang yang banyak. Mereka tentu memiliki sifat, karakter, dan kebiasaan tersendiri-sendiri. Tentunya berbeda dengan kita. Maka adalah kebiasaan orang selalu menilai orang lain dengan sikap kita. Kalau dia tidak cocok dengan sikap kita, maka kita selalu dalam hati mengatakan, ini tidak kurang baik, ini tidak cocok, ini tidak sesuai. Maka kalau kita bertindak sikap demikian, yang terjadi adalah tidaklah keharmonisan dalam diri kita. Kita tidak bisa meratakan kehidupan ini, semua kehidupan ini dalam dunia dengan pribadi. Maka yang terbaik adalah melapisi kaki kita dengan sepatu atau sandal atau alas kaki. Demikianlah sikap kita yang harus kita lakukan di wihara ketika berjumpa dengan orang banyak. Adalah yang terbaik, pertama kita hargai semua perbedaan-perbedaan orang lain, tidak menilai dengan sikap kita. Kita hargai semua hal-hal yang tidak sama dari setiap orang. Kedua, dengan demikian, yang terbaik adalah bagaimana kita berucap, bagaimana kita berkata, menyampaikan sesuatu yang pertama tidak menimbulkan pertentangan. Kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta kasih. Yang ketiga adalah ucapan kita juga harus memberikan motivasi, membangkitkan kebajikan kepada orang lain. Jangan sampai kita ke wihara menyampaikan kata-kata pertama malah memberikan pertentangan, menimbulkan ketidakharmonisan dalam kita bergaul dengan sesama. Sikap ini perlu kita ingatkan, karena adalah sikap kita belajar ketika kita bersama orang lain. Sikap ini, belajar ini adalah menumbuhkan kedewasaan kita. Sehingga baik buruknya kita bukan karena kita yang nilai. Baik buruknya kita adalah orang-orang lain yang menilai kita. Kita akan menjadi bintang yang terang maupun bintang yang gelap adalah ketika orang lain melihat kita di malam hari. Seperti mereka melihat bintang atau kita melihat bintang di langit. Kita akan menentukan mana bintangnya terang, mana bintangnya gelap. Walaupun di sana mungkin bintangnya gelap itu juga adalah bintang bercahaya lebih terang. Tetapi baik buruknya kita, orang lain yang nilai. Maka ketika wihara adalah waktu yang terbaik, hal-hal yang terbaik, bagaimana mengevaluasi kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Sedharma yang berbahagia. Kita ketahui bahwa wihara adalah menupuk kebajikan. Tapi kebajikan ini akan kita bertambah jika kita akan menyertai orang lain dalam kebajikan juga. Saya cuma ingatkan, jika kita melakukan kebajikan, jangan lupa mengajak orang lain. Ada ironis ketika kita ngajak orang
sahabat sedharma untuk wihara, mereka mengatakan rasanya di wihara sudah tidak ada teman kita. Rasanya asing karena orang-orang di wihara, orang-orang baru katanya. Ini kita akan sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita harus percaya ada hukum ketidakkekalan. Maka ketika kita wihara, kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Mungkin orang yang lebih banyak. Sahabat kita mungkin yang dulu 1-2 orang, sekarang udah tak kenal, banyak yang tak kenal. Maka ini harus ada membuat kita gembira. Karena ada perubahan dalam kehidupan ini. Ada perubahan dalam wihara. Inilah kehidupan yang berlaku. Kita tidak bisa lagi mengekang atau memegang erat-erat hal yang abadi. Kita juga mau menggenggam bahwa dulu yang kebaktian wihara adalah orang-orang teman-teman kita juga yang sama. Kita jangan lupa menyertakan kebajikan ini dengan mengajak kawan-kawan jika kita ke wihara. Ini adalah kesempatan yang baik. Kebajikan yang baik yang bisa kita perbuat. Seperti apa yang disampaikan oleh Buddha kepada 60 biku. Sampaikanlah dharma ini yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya kepada dunia ini demi kebajikan dan kesejahteraan para dewa dan manusia. Semangat untuk menyampaikan kebajikan ada hal-hal yang baik. Maka kita perlu menyampaikan kepada orang lain. Seperti cerita tentang telur ayam dan telur itik. Kita ketahui di pasar, telur ayam dan telur itik mana yang lebih laku. Ibu-ibu tentu tahu. Telur ayam yang lebih laris. Telur itik tidak begitu laku, walaupun dia besar. Gizinya lebih banyak. Katanya kalau masak dengan telur itik lebih enak. Tapi kenapa dia laku? Karena masalah marketingnya. Kita tahu kapan ayam bertelur. Ayam bertelur pada pagi hari. Sebelum dia bertelur, dia akan berkotek dulu. Kuek, kuek, kuek. Saya bertelur, saya bertelur. Maka seluruh kampung, seluruh pasar tahu ayam sudah bertelur. Bagaimana dengan itik? Itik bertelur pada subuh-subuh, malam-malam. Telurnya disudutkan di sudut-sudut. Maka ketika itik bertelur, orang belum tahu, belum bangun. Jadi telur ayam lebih laku karena promosi. Dia sampaikan kepada orang banyak. Cara ini juga perlu umat Buddha praktekkan dalam menyampaikan dharma. Menyampaikan dharma bisa dengan kata-kata yang baik, bisa dengan sikap yang baik, dan perlu ditunjukkan seperti yang kita lakukan di wihara. Kalau kita sikap yang baik ke wihara, orang akan simpati, harmonis, maka kita telah menyampaikan dharma dengan baik. Sehingga pesan Buddha untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan para dewa telah tersampaikan. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Sadhu, sadhu, sadhu.